Selamat sore, saudara pendengar. Untuk sore hari ini kembali bersama kami di Dialog Tangga Bencana di hari Senin 19 Mei 2025 bersama saya Argan Prayogan, temani Anda pendengar di sore hari ini. Dan saya akan berbincang bersama Bapak Rohmat Puji Raharjo, Koordinator P3M Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak yang sudah tersambung bersama kami di sambungan Google Meet untuk sore hari ini. Selamat sore, Pak Rohmat. Baik, kabar sehat ya Pak Rohmat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik, dan kita membahas putar upaya mengantisipasi peningkatan kasus DBD di Lebak begitu ya Pak Rohmat ya? Baik, ya Baik, betul. sebelum kita masuk ke detail teknisnya Pak, pendengar mungkin juga perlu memahami bagaimana kondisi sebetulnya di lapangan untuk saat ini. Seberapa besar lonjakan kasus demam berdarah atau DBD di wilayah Lebak dalam 1 tahun terakhir? Mungkin bisa diberikan gambarannya Pak. Baik, terima kasih. Untuk pemirsa sekalian, RRI Banten 94,9 FM, perlu kami sampaikan bahwa untuk kasus demam berdarah atau kita di medis sebutnya dengue, di tahun 2025 ini kita ada sebesar 307 kasus dengue, dan angka ini menurun Mas dibandingkan untuk tahun sebelumnya, karena kita di tahun 2024 kasus kita cukup tinggi, bukan saja sebenarnya di Kabupaten Lebak. Tahun 2024 itu kasus dengue untuk di Indonesia keseluruhan emang cukup tinggi gitu ya, karena semua provinsi melaporkan kasus demam berdarah di tahun 2024 gitu ya. Kurang lebih kasus di Indonesia itu ada sekitar 257 ribuan kasus dengan angka kematian 1.400-an kasus yang meninggal dunia, dan semuanya provinsi tinggi kasusnya termasuk di Kabupaten Lebak gitu. Baik. Dan di tahun 2025 ini kita mengalami penurunan yang cukup signifikan gitu ya. Alhamdulillah. Baik. Jadi secara kalkulasi atau catatan begitu ya Pak ya, untuk tahun 2025 ini justru kasus demam berdarah di wilayah Lebak ini menurun begitu ya Pak ya? Betul. Bisa dikatakan karena untuk kasus demam berdarah perlu kita sampaikan bahwa peningkatan risiko penularan dengue ini dipengaruhi oleh perubahan iklim. Kita tahu di tahun 2024 kita curah hujannya cukup tinggi gitu ya. Kemudian dan ada fenomena El Nino juga gitu ya. Ini yang menyebabkan kasus di Indonesia cukup tinggi di tahun 2024 gitu. Namun demikian kita di kabupaten mencoba mengantisipasi kasus ini tidak meningkat kembali di tahun 2025 ini. Baik. Apakah penurunan di tahun 2025 ini ada kaitannya dengan curah hujan juga yang mungkin juga belakangan memang tidak begitu banyak begitu Pak di wilayah Lebak atau juga di wilayah Banten untuk saat ini Pak? Mungkin itu salah satu faktor juga, tetapi yang perlu kita sampaikan bahwa untuk dengue juga kita memiliki kewaspadaan yang dini ya, sehingga kasus lebih cepat terdeteksi, apalagi kita bagaimana upaya kita untuk menurunkan kasus dengue ini dengan di tahun 2024 kita memberikan surat edaran kepada seluruh OPD, para camat, kepala desa, kepala sekolah, termasuk kepala puskesmas tentang kewaspadaan untuk penyakit DBD ini gitu. Sehingga bisa diaplikasikan, kemudian di tahun ini kita melihat hasil yang kita peroleh gitu. Baik, jadi memang secara catatan menurun di tahun 2025, dan mungkin juga kalau kita berbicara mengenai DBD begitu ya Pak, ini DBD ini memang dipengaruhi banyak sekali variabel sebetulnya ya, dari iklim hingga perilaku masyarakat. Mungkin dengan perilaku masyarakat di Lebak ini juga sudah mulai sadar dengan bahaya DBD itu sendiri Pak? Iya. Untuk DBD sendiri di Lebak kita terus memberikan edukasi kepada masyarakat ya, masyarakat Lebak, karena kita sekarang juga sudah memiliki kepemimpinan yang baru dari Bupati dan Wakil Bupati yang baru dengan visinya tentu saja mewujudkan Kabupaten Lebak yang rukun, unggul, hegar, aman dan yakin. Nah, sedangkan
kaitannya dengan Hegar ini sendiri di kesehatan, artinya Hegar itu adalah hidup sehat. Kemudian edukasi kesehatan, kemudian G-nya itu gerakan kebugaran, yang hanya aksesibilitas dan rehabilitasi gitu. Jadi ini kaitannya cukup erat sekali dengan visi Bupati kita yang sekarang. Baik, Pak Roman. Nah, ini saat ini kan musim pancaroba ya, Pak ya, sedang peralihan dari Betul. musim penghujan ke musim kemarau begitu. Dan mungkin kita ketahui bersama musim pancaroba ini sering disebut sebagai musim nyamuk begitu dalam tanda kutip, Pak. Ini Betul. bagaimana pola perkembangbiakan Aedes aegypti ini selama transisi kemarau di Lebak sendiri dan indikasi awal yang memang diamati seperti apa saat ini, Pak? Baik, sebelum kita berbicara bagaimana kita penanggulangan demam berdarah, tentu saja masyarakat juga harus mengetahui dari siklus hidup nyamuk itu sendiri, dari nyamuk Aedes aegypti gitu ya. Ya. Karena untuk siklus hidup nyamuk ini perlu Bapak dan Ibu ketahui, rekan-rekan ketahui bahwa nyamuk ini nyamuk yang kecil dibandingkan dengan nyamuk yang lainnya gitu ya. Satu. Yang kedua, cirinya dari nyamuk ini adalah badannya kecil, tetapi memiliki warna bintik pada badan dan kakinya. Nah, kalau kita lihat siklus nyamuknya ini, nyamuk dewasa nanti akan bertelur, terutama yang betina ya. Ingat, satu kali bertelur itu bisa mencapai 100 telur. Bayangkan 100 telur ya. Kalau menetas semua bagaimana gitu. Satu itu. Kemudian telur ini dapat bertahan sampai dengan 6 bulan di tempat yang kering. Ya, artinya kalau dia nempel di dinding bak mandi, tidak kena air, dia bisa bertahan sampai dengan 6 bulan. Nah, kalau dia nanti terkena air, ya, maka dia nanti akan menetas menjadi jentik. Ya, kalau kita sebut di medis itu larva. Tapi masyarakat kalau lihat adalah jentik. Kalau kita bilang utek-utek gitu ya. Yeah. Nah, itu dia butuh prosesnya dari 1 sampai 2 hari. Nah, dari jentik ini dia nanti akan menjadi pupa atau kepompong karena dia adalah nyamuk ini bermetamorfosis sempurna gitu ya. Butuh waktu antara 5 sampai dengan 7 hari. Kemudian dari kepompong ini menjadi nyamuk dewasa, dia butuh waktu 1 sampai 2 hari. Ya. Jadi perkiraan nyamuk Aedes ini dari bertelur sampai dengan dia menjadi nyamuk dewasa itu butuh waktu kurang lebih 10 hari. Dan perlu diingat, nyamuk Aedes ini bisa hidup sampai dengan di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Dan kalau kita lihat geografis di Kabupaten Lebak, berdasarkan BPS, yang tertinggi itu kita ada di Kecamatan Sobang dan Muncang. Ketinggiannya hanya mencapai 260 di atas permukaan laut. Artinya apa? Di Lebak itu potensial untuk nyamuk Aedes ini berkembang biak. Ya, jadi semuanya itu riskan, potensial gitu. Inilah siklus nyamuk yang harus diketahui oleh Bapak dan Ibu sekalian gitu. Dan nyamuk ini menjadikan penularan kalau nyamuk Aedes ini terinfeksi ya, terinfeksi dari dia menggigit nyamuk, menggigit ke manusia yang sedang sakit demam berdarah. Kemudian nyamuk ini menggigit, kalau sudah menggigit berarti dia sudah membawa virus nih, yang bisa menularkan atau menginfeksi kepada manusia yang lain pada saat dia menggigit kembali. Karena nyamuk Aedes ini rata-rata menggigit satu nyamuk betina ini 6 kali, Mas. Oke. Bayang ya. Jadi dari satu orang yang sakit, kalau dia menggigit ke 6 orang, nah 6 orang ini bisa kemungkinan dia terinfeksi virus dengue gitu. Baik, baik. Pak Robert, kalau dilihat dari catatan-catatan yang memang selama ini terjadi gitu ya. Ini nyamuk Aedes aegypti ini konon katanya memang ada jam-jamnya tertentu begitu ya Pak ya. Ini seperti apa Pak? Betul, nyamuk Aedes aegypti ini dia berbeda dengan nyamuk yang lainnya dalam dia mencari makan ya. Jadi nyamuk ini mencari makan pada pagi sampai dengan sore menjelang petang gitu.
mereka mencari darah khusus yang betina gitu. Itu Baik. berbeda dengan nyamuk yang Anopheles, Hmm. sulek itu di malam hari. Tapi kalau dengue atau nyamuk Aedes ini penyebab dengue itu dia di pagi sampai dengan sore menjelang petang Baik. gitu. Tapi kalau masyarakat umum kan memang ada yang memang tidak begitu, apa namanya, ngeh begitu ya, Pak, ya, dengan Ya, kehadiran nyamuk ini. Mungkin nyamuk biasa nyamuk begitu ya. Ini bagaimana, Pak, untuk bisa membedakan? Ada, perbedaan nggak, Pak, dengan nyamuk yang memang biasa kita temui dengan nyamuk yang memang sudah, apa namanya, membawa virus ini, Pak? betul. Kalau dari secara fisik bentuk nyamuk tadi yang saya sampaikan bahwa kalau nyamuk Aedes ini Mhm, dia bentuknya lebih kecil dibandingkan rata-rata nyamuk yang lain. Yang tak kalah penting adalah tanda khasnya ya. mhm, Di badannya itu dia berwarna hitam ya, mhm. warna dasar hitam dengan bintik-bintik putih pada badan dan kakinya. Nah, kalau nyamuk Aedes seperti itu. Tapi Mhm. kalau nyamuk yang lain lain lagi. Cuma Bapak dan Ibu, masyarakat sekalian harus memastikan kalau nyamuk Aedes ini memiliki bintik-bintik putih pada badan dan kakinya. Gitu. Oke, jadi secara Itu kasat mata pun bisa kelihatan begitu ya, Pak, ya? betul. Karena Mhm, nyamuk ini ada biasanya pagi sampai dengan sore. iya. Karena dia mencari makannya di pagi sampai dengan sore hari. Baik, apa yang harus masyarakat lakukan ketika mungkin merasa digigit, nyamuk yang terindikasi, tadi juga secara kasat mata bisa dilihat begitu ada bintik-bintiknya begitu ya. Ini apa yang harus pertama kali masyarakat lakukan, Pak, ketika mendapati nyamuk yang memang, seperti itu? Ya, kalau yang harus kita perhatikan adalah pertama mekanisme penularan dengue dulu. Mhm, Kalau emang di sekitar kita tidak ada yang menderita penyakit dengue atau DBD, berarti kan nyamuk ini juga tidak membawa virus, gitu ya. oke. Tidak membawa virus. Yang terpenting bagi kita semua bahwa apabila keluarga kita, saudara kita, anak istri kita atau suami kita ya yang demam yang tidak turun ya selama 2 hari walaupun dikasih obat penurun panas harus cepat dibawa ke layanan kesehatan. Terutama ada gejala yang lain nih, ada yang sakit kepala, Mhm, kemudian disertai sakit persendian, muncul ruam merah di badan gitu ya. mhm, Nah, ini harus segera dibawa ke puskesmas ya. mhm. Khawatir dia terkena dengan penyakit dengue. Jangan sampai sudah parah, sudah muncul yang namanya muntah-muntah, apalagi sudah muncul mimisan, itu udah tanda bahaya dengue gitu. Itu sudah terlambat. Mhm. Jadi harapan kami jika saudara tadi atau keluarga kita ada yang demam 2 hari setelah diberikan obat penurun panas tidak sembuh ya segera dibawa ke puskesmas. Karena khawatir kalau kita telat dalam memberikan pelayanan kesehatan, penanganannya, DBD itu bisa menyebabkan kematian. Baik, jadi memang efek terparahnya adalah menyebabkan kematian begitu ya Pak, jika, eee, Betul, dihinggapi nyamuk, yang juga, mengandung Aedes begitu ya Pak ya. Nah ini, ya, masyarakat mungkin sekarang ini kerap menuntut yang namanya fogging begitu ya Pak, ketika mendengar di wilayahnya ada yang terjangkit DBD begitu, akhirnya menuntut untuk fogging. Nah seberapa maksimal atau optimalkah Pak ini fogging untuk juga menghindari DBD? ya. Perlu kita sampaikan bahwa upaya penanggulangan dengue ya Mhm, kita sudah melakukan mulai dari intervensi kepada lingkungan, kemudian intervensi kepada nyamuk dan intervensi kepada manusia. mhm, Nah, kaitannya fogging itu kan ada intervensi pada nyamuknya, mhm. pada vektornya gitu ya. Nah, karena ini fogging ini adalah zat kimia ya untuk membunuh nyamuk dewasa. Nah, fogging ini dilakukan kalau ada indikasi, Mas. Hmm, Kalau ada indikasi dari penyelidikan epidemiologi, sudah ada penularan di daerah setempat, maka untuk mengantisipasi nyamuk dewasa ini tidak menggigit lagi kepada yang sehat, maka dilakukan fogging, gitu ya. Tetapi kalau tidak ada indikasi epidemiologi, itu tidak diperkenankan untuk dilakukan
penyemprotan fogging. Karena kita tahu ini kan zat kimia. Hmm. Zat kimia ini akan berbahaya bagi kesehatan. Ya, apalagi kalau terus-terusan fogging, akibatnya adalah nyamuk ini tidak mati, Ya. yang ada menjadi kebal gitu. Nah, ini yang harus kita luruskan. Jadi permasalahan eh, penularan penyakit demam berdarah ini bukan dengan fogging, ya. Hmm. Kalau fogging nyamuk dewasa, tapi bagaimana kita mengendalikan dari nyamuknya itu sendiri. Oleh karena itu, kita ada intervensi, mulai dari intervensi lingkungan. Apa itu yang biasa kita lakukan? Jadi pengendalian kita lakukan yaitu melakukan manipulasi lingkungan. Dengan cara apa? Menguras, membersihkan, dan mendaur ulang wadah tempat penampungan air. Apa kegiatan kita lakukan? Kegiatannya salah satunya adalah pemberantasan sarang nyamuk, PSN tadi, ya. Ya. Kemudian ada yang namanya gerakan satu rumah, satu jumantik atau sebut dengan GIRIDS gitu ya. Di Lebak kita sudah mulai memberdayakan masyarakat, terutama anak sekolah ya. Jadi kita di beberapa wilayah yang kasus demam berdarahnya ada, maka dibentuklah ya jumantik anak sekolah gitu ya. Yang harapan kita nanti anak siswa ini akan memeriksa rumahnya masing-masing ya, yang 1 minggu sekali akan dilaporkan di sekolah gitu ya. Itu. Baik. Kemudian yang keduanya ada intervensi juga pada nyamuk. Yang mana? Ini di saat kita bentuknya jentik atau larva, ya, menggunakan larvasida, ya, yang biasa kita berikan larvasida, namun pemberian juga kita selektif, dikhususkan untuk tempat penampungan air yang sulit dikuras. Seperti apa? Turen yang mungkin tidak kita bisa kuras, tapi kalau tertutup itu kan aman, ya. Dari nyamuk ini akan dia menempelkan telurnya, gitu ya. Yang tak kalah penting intervensi pada manusia. Ini yang paling penting. Bagaimana perubahan perilaku dan tempat tinggal dari manusianya itu sendiri, gitu ya, dengan PHBS tadi, gitu ya. Baik, Pak Roma. Jadi memang betul untuk fogging ini bukan satu-satunya langkah untuk sama-sama menghindari DBD begitu ya Pak, tapi juga mulai dari gerakan 3M plus tadi gitu, mulai Betul, ya. digalakan lagi begitu ya Pak ya. Ya. Oke, baik. Nah, anak-anak sering menjadi korban, Pak, sekaligus mungkin juga agen perubahan ya. Ini jadi kalau dari Dinkes sendiri, adakah program-program yang memang dijalankan di sekolah, misalkan Jumat bersih ataupun juga kantin bebas jentik, emang selama ini di Lebak seperti apa, Pak? Ya, di Lebak kita melakukan kegiatan jumantik, ya. Jumantik dilakukan itu kalau anak sekolah itu akan mudah kita lakukan pembinaannya, ya. Makanya kita lakukan pembinaan bagi anak sekolah kelas 5, biasanya kita sudah lakukan pembekalan untuk sebagai jumantik, ya, dibanding. Kemudian untuk masyarakat umum juga harapan kita kan kita sudah ada surat edaran, di mana surat edaran ini mengharuskan gotong royong, gitu ya, gotong royong dalam hal membersihkan lingkungan, ya, sesuai dengan surat edaran yang kita buat, ya. Harapannya itu seminggu sekali, Mas. Jadi untuk jumantik, gotong royong, kenapa sih harus 1 minggu sekali gitu kan? Karena ingat siklus berkembang biaknya nyamuk tadi, dia butuh hari ke-10. Yeah. Jadi kita lakukan setiap 7 hari sebelum dia menjadikan nyamuk dewasa, kita sudah berbasmi semua tuh, gitu, dengan PSN tadi, mulai menguras, menyikat tempat penampungan air, ya, kemudian menutup tempat penampungan air, kemudian mendaur ulang atau memanfaatkan barang bekas yang bisa menampung air. Kita coba bersihkan setiap 1 minggu sekali, gitu ya. Ini manfaatnya kita melakukan PSN sehingga populasi nyamuk ini bisa kita kendalikan. Tapi kalau tidak kita kendalikan dengan kegiatan jumantik atau PSN, bayangkan satu nyamuk dewasa bertelur 100. Kalau semuanya jadi 100-100-nya, itu baru satu nyamuk. Nah, gitu kan. Nah, makanya kita kebalik lagi bagaimana kita melakukan 3M plus gitu ya.
Baik, jadi memang bisa dilakukan dari sekarang untuk melakukan 3M plus begitu ya Pak ya, untuk sama-sama menghindari. Nah, Betul. ini Ya, kalau, beberapa penyakit kan ada yang namanya vaksin begitu ya Pak ya. Ini kalau, ya. WHO apakah sudah merekomendasikan beberapa vaksin untuk, dengue ini dengan syarat-syarat tertentu mungkin Pak? Apakah juga di Dinkes Lebak sendiri juga mempertimbangkan program vaksinasi? Baik, untuk vaksin ini merupakan salah satu inovasi ya, Mhm mhm inovasi intervensi kepada manusia dilakukannya vaksinasi dengue ya. mhm. Untuk saat ini vaksinasi ini sudah beberapa jenis beredar di masyarakat di kita di Indonesia dan sudah ada surat izin edar dari BPOM RI ya. Hmm. Itu sudah ada ya, namun itu biasanya hanya di beberapa rumah sakit besar. Tidak semua uh, klinik atau fasilitas pelayanan kesehatan memiliki vaksin dengue ini ya. Iya. Hanya beberapa wilayah saja karena ini emang belum menjadikan program nasional Mas. Ya sekali lagi untuk vaksin dengue ini belum menjadi program nasional. Maka harus dilakukan kajian dulu. Kajian rekomendasi dari ITAGI. Ya ITAGI itu salah satu apa ya komunitas ahli untuk imunisasi di Indonesia. Kalau itu kajiannya sudah ada, rekomendasi, sama halnya nanti vaksinasi pada anak atau bayi, Mhm. jadikan program gitu ya, itu bisa gitu. Tapi untuk saat ini belum menjadikan program nasional, tetapi vaksinasi ini emang sudah ada, ya sudah beredar di pasaran dan sudah mendapatkan izin edar dari BPOM RI. Gitu. Baik, Pak Rohmat. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Rohmat, jika ada yang memang mengalami panas begitu ya dalam 2 hari, ini bisa diajak ke puskesmas terdekat begitu ya Pak ya. Ini Ya. berbicara mengenai puskesmas kan memang gerbang layanan kesehatan pertama di tengah-tengah masyarakat begitu ya Pak ya, kita tahu Ya. bersama. Ini apakah dari setiap puskesmas yang ada di Lebak itu sendiri khususnya ini sudah memiliki rapid diagnosis tes dengue itu Pak? Ya, untuk rapid test dengue ini di Lebak, di puskesmas, kita sudah membagikan ke semua puskesmas, Mhm, ya. Dan kita penggunaannya juga selektif, Mas. mhm, Tidak ujuk-ujuk kita pemeriksaan rapid, tidak juga harus dilihat dulu riwayat demamnya dia sudah berapa hari, kemudian di pemeriksaan juga yang lainnya kita lakukan. Hal yang dasar ya pemeriksaan namanya uji ramplit ya menggunakan tensi. Itu nanti dicek dulu apakah ruangnya ada atau tidak dan sebagainya gitu. Yang hmm. jelas untuk dengue ini pemeriksaan secara serologi RDT kita ada di puskesmas dan itu juga digunakan di saat nanti ada informasi awal dari masyarakat. Oke. Misalkan ada informasi dengue di kampung mana, desa mana. Nah, bagian surveillance dengue itu akan turun ke lapangan Hmm. untuk memastikan rumor ini betul dengan DBD atau tidak. Gitu. Baik baik. Jadi memang, alatnya sudah tersedia begitu ya Pak di puskesmas-puskesmas, namun juga nanti melihat Betul, riwayat dari pasiennya itu sendiri begitu ya Pak ya? betul. Ya. Oke, baik. DBD bisa ditekan jika semua pihak bergerak, Pak. Nah, ini ajakan mungkin dari Pak Rohmat sendiri gitu, bagaimana untuk langkah 5 menit yang bisa dilakukan oleh masyarakat hari ini di rumah masing-masing untuk sama-sama mengantisipasi dari DBD supaya tidak menyebar begitu, bagaimana, Pak? Baik, untuk masyarakat semuanya, penyakit DBD ini bisa menyebabkan kematian, namun kita bisa atasi dengan cara kita melakukan kegiatan gerakan satu rumah satu jumantik dengan kegiatan 3M+, menguras dan menyikat tempat penampungan air, kemudian menutup rapat tempat penampungan air, kemudian M yang ketiga adalah memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas yang bisa menampung air hujan ya. Kemudian plusnya apa? Plusnya itu adalah untuk mencegah gigitan dan perkembangbiakan nyamuk ya. Dengan cara kita melakukan gotong royong membersihkan lingkungan minimal 1 minggu sekali ya.
Boleh di hari Sabtu, boleh di hari Minggu, silakan. Boleh di hari Jumat bersih misalkan, silakan. Plus yang selanjutnya adalah menggunakan obat anti nyamuk di rumah. Di saat kita istirahat, tidur di saat pagi atau sore hari ya. Tak lupa memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi. Ini dilakukan untuk supaya nyamuk tidak masuk ya. Yang plus selanjutnya adalah pemeriksaan tempat penampungan air, bukan saja yang ada di dalam rumah, seperti bak mandi. Lihat dong, di rumah kita ada kulkasnya, lihat belakang penampungan kulkasnya. Kemudian di rumah kita kalau ada dispenser, tolong dilihat tempat penampungan dispensernya. Maupun pas bunga, bagi ibu-ibu memiliki pas bunga, kalau ada tatakan dicek kembali. Ada nggak air yang mengenang di pas bunga kita? Atau bapak-bapak yang memiliki burung peliharaan, tolong dicek kembali tempat minum burungnya. Dibersihkan 1 minggu sekali. Kemudian kontainer lainnya yang berisiko. Ya, kalau di rumahnya punya talang di atas, tidak mengalir, tolong dibersihkan. Karena nyamuk dengue ini senangnya di air yang bersih, yang tergenang. Ya, pastikan di lingkungan kita lakukan 3 M sekali, cek selalu. Kemudian kalau ada 1 ekor saja nyamuk, itu nyamuk Aedes, langsung telusuri di mana sarangnya. Ya. Lakukan PSN 3M+, cukup 15 menit sampai 30 menit. Setiap rumah. Baik, sebetulnya memang dari masing-masing rumah pun kalau juga menjaga kebersihan, kita bisa sama-sama menghindari DBD begitu ya Pak ya? Betul, jangan sampai kita bersih, tetangga tidak bersih. Ya, jangan sampai tetangga kita sudah bersih, kitanya nggak bersih gitu ya, nggak jaga lingkungan, sama saja gitu. Jadi kita harus sama-sama dan berkesinambungan setiap minggu sekali. Baik. Terima kasih Pak Rohmat untuk kesempatan kali ini di dalam dialog tangga bencana. Pak, mungkin juga nanti di lain kesempatan kita bisa berdiskusi lebih panjang untuk bersama pendengar RRI di lain kesempatan begitu Pak Rohmat. Terima kasih sekali lagi Pak Rohmat. Sama-sama, terima kasih pemirsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan kami bersama Pak Rohmat Puji Raharjo, Subkoordinator P3M Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, berbincang mengenai upaya mengantisipasi peningkatan kasus DBD di Lebak. Dan sekian untuk dialog tanggap bencana sore hari ini di hari Senin 19 Mei 2025. Saya Argan Prayoga pamit, selamat sore dan sampai jumpa kembali. Kita Indonesia, sesungguhnya langit pasti